Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiarasari. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pasundan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran kembali mengenai mata kuliah pedagogik yang akan mengusung materi mengenai hakikat mendidik dan belajar. Nah, di sini ada pedagogik. Pedagogik itu apa sih? Nah, menurut Uyoh Saduloh, pedagogik merupakan ilmu pendidikan anak. Artinya, pedagogik mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Nah, kemudian yang kedua, ada pedagogik merupakan ilmu dan seni memimpin anak. Nah, jadi pedagogik ini merupakan pendidikan yang harus ada pada tiap proses kehidupan anak. Nah, kemudian yang ketiga, ini pedagogik bisa dikatakan sebagai kegiatan mendidik dan belajar. Kedua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan karena kegiatan ini membentuk suatu realitas atau yang biasa disebut sebagai fenomena pendidikan. Artinya tidak terlepas dari mendidik dan juga belajar. Nah, kemudian yang keempat, ini pedagogik juga diartikan sebagai ilmu dan seni menjadi seorang guru. Ada sedikit cerita dari guru saya yang mengatakan, saya pernah nanya nih ya ke guru saya, Pak, Bapak ngajar di sekolah ini itu kan bukan dari jurusan pendidikan nih, bukan SPD. Lalu kenapa Bapak bisa menjadi seorang guru? Kapan Bapak belajar pedagogiknya? Kemudian beliau mengatakan seperti ini, iya memang saya bukan dari jurusan pendidikan dan memang saya tidak pernah belajar pedagogik di jurusan saya pada saat itu. Tapi saya belajar pedagogik itu ketika saya menjadi seorang guru. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita ingin menjadi seorang guru, maka alangkah baiknya kita belajar pedagogik terlebih dahulu sebelum kita menjadi seorang guru. Karena pedagogik ini merupakan ilmu dan seni menjadi seorang guru. Artinya, ketika kita ingin menjadi seorang guru, maka ya belajar dulu bagaimana cara menjadi seorang guru yang baik dengan belajar pedagogik ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 5, pedagogik juga dapat diartikan sebagai strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Ya, sebelum kita menjadi seorang guru, kita harus tahu dulu bagaimana pedagogiknya. Nah, pedagogik di sini diartikan juga sebagai strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Jadi seorang guru sebelum masuk ke dalam kelas, sebelum mengajar kepada peserta didik, maka alangkah baiknya harus tahu dulu bagaimana strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran yang akan diterapkan di dalam sebuah kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kelas, setiap murid, setiap lingkungan di sekolah itu berbeda karakternya. Jadi, kita harus tahu nih bagaimana strategi pembelajaran yang akan kita lakukan dan gaya pembelajaran apa yang akan kita terapkan di dalam setiap kelasnya. Mungkin itu sedikit rangkaian dari pedagogik sendiri ya. Jadi sekarang sebelum jadi seorang guru, alangkah baiknya kita belajar dulu nih ya pedagogiknya. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita menjadi seorang guru, nah jadi ketika nanti kita sudah menjadi seorang guru atau bahkan berencana untuk menjadi atau ingin menjadi seorang guru, kita harus tahu dulu seluk-beluknya pedagogik, bagaimana strateginya, dan juga gaya pembelajarannya. Selanjutnya, ada arti luas dan arti sempit pendidikan. Menurut Robandi,
arti luas pendidikan, dalam arti luas hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup. Life is education, education is life. Nah, jadi ungkapan tersebut ini memiliki arti bahwa pendidikan merupakan segala pengalaman hidup yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang individu yang berlangsung sepanjang hayat. Artinya pendidikan ini tidak bisa terlepas dari kehidupan seseorang. Nah, pendidikan dalam arti luas juga ini bermaksud atau bermakna bahwa pendidikan itu bukan hanya belajar di sekolah saja, bukan hanya datang pagi ke sekolah, belajar di ruang kelas, kemudian diajarkan oleh seorang guru. Nah, jadi kalau dalam arti luas ini bukan seperti itu saja, tapi pendidikan itu luas maknanya, bisa belajar kehidupan, kemudian tidak hanya belajar di sekolah saja, tetapi belajar di masyarakat, belajar di lingkungan sekitar, itu merupakan pendidikan dalam arti luas. Nah, kalau dalam arti sempitnya, Roban ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan kegiatan persekolahan atau schooling yang meliputi pengajaran, pelatihan, dan pembentukan karakter dalam situasi yang terkontrol dan terorganisir. Nah, kalau ini dalam arti sempitnya dikatakan bahwa kita pagi-pagi datang ke sekolah, masuk kelas, diajarkan oleh seorang guru. Ibaratkan seperti itu analoginya. Itu dalam arti sempit. Jadi bisa tahulah ya perbandingannya. Kalau luas mah lebih ke jangkauan umum, pendidikan itu bukan hanya belajar di sekolah, tapi kalau dalam arti sempit, pendidikan itu belajar di dalam kelas, diajarkan oleh seorang guru, kemudian situasinya terorganisir atau sudah tersusun rapi dengan adanya kurikulum. Itu dalam arti sempitnya. Nah, kemudian di sini ada definisi pendidikan. Menurut Syah dalam Rini, pendidikan berasal dari kata didik yang artinya memelihara dan memberi latihan. Hal ini dapat dihubungkan dengan pendidikan dalam arti sempit. Belajar ketika seorang peserta didik masuk ke dalam kelas, belajar terorganisir oleh seorang guru, maka disinilah ada peran memelihara dari seorang guru. Artinya guru akan memelihara, akan memperhatikan peserta didiknya untuk belajar, untuk disiplin, dan lain semacamnya. Kemudian memberi latihan seperti apa? Ketika seorang guru sudah mengajar, maka mereka akan memberikan latihan, contohnya seperti memberikan soal, kemudian memberikan kasus yang memang membutuhkan untuk pemecahan masalah dari seorang peserta didik. Kemudian kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, ini Bapak Pendidikan Indonesia, ya mungkin teman-teman sudah pada tahu semuanya, di SD sudah pernah dengar ada semboyannya nih dari Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan Inger Sosung Tulodo, artinya di depan mampu menjadi seorang teladan. Nah, menjadi seorang guru ini harus mampu dan harus menjadi seorang teladan. Menjadi seorang teladan yang seperti apa? Menjadi seorang teladan yang baik tentunya, yang harus dapat dicontoh oleh para peserta didiknya. Terlepas dari masalah guru yang kasus yang baru-baru ini itu harus tidak boleh kita contoh. Calon kita harus menjaga nama baik seorang guru. Nah, harus menjaga nama baik guru ya. Jadi harus mampu menjadi ngarsul. Kemudian ada ing media mangkar mampu menjaga keseimbangan. Menjadi seorang guru ini harus ada di tengah-tengah peserta, jangan condong ke kanan atau condong ke kiri. Ini harus mampu menjaga keseimbangan para peserta didiknya. Jadi jangan condong ke kanan atau condong ke kiri. Jadi harus adil kepada peserta didiknya.
Kemudian yang ketiga ada Tutwuri Handayani atau di belakang mampu mendorong serta memotivasi peserta didik. Nah, artinya gimana nih? Ketika seorang peserta didik ini tidak mau belajar, tidak mau bersekolah, kemudian tidak mau tampil ke depan karena malu, ya, kita sebagai seorang guru atau sebagai gurunya itu harus mampu mendorong dan memberikan motivasi kepada peserta didik supaya mereka itu lebih berani nih tampil ke depan, mereka mau rajin belajar, mereka mau rajin sekolah, supaya apa? Supaya anak-anak peserta didik ini mampu mewujudkan cita-citanya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada definisi mendidik dan belajar. Menurut Dewey, mendidik merupakan upaya membantu individu dalam memecahkan masalah individual dan sosial. Nah, artinya apa? Menjadi seorang guru harus mampu untuk membantu para peserta didiknya dalam memecahkan masalah masalah individunya ataupun masalah sosial yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian, menurut Dewey juga, belajar merupakan proses pergerakan dari kekanak-kanakan menuju kedewasaan. Nah, artinya belajar ini merupakan proses nih, proses pembentukan karakter dari seorang anak-anak menuju seorang dewasa. Nah, menurut ahli forensik mengatakan bahwa ketika kita berada di SD atau berada di sekolah dasar, kita ini masuk fase anak atau fase anak-anak. Kemudian ketika kita masuk ke jenjang SMP, kita masuk ke fase remaja. Kemudian ketika kita masuk ke SMA, kita masuk ke fase dewasa awal. Nah, ketika kita masuk ke jenjang perguruan tinggi, kita masuk ke dalam fase dewasa. Artinya, seorang guru juga harus mampu memberikan pendidikan atau karakter sesuai dengan umurnya. Jangan sampai ketika kita mengajar di sekolah dasar, kita menyamakan sikap kita kepada peserta didik itu seperti ke anak SMP, kan tidak mungkin ya. Jadi kita harus memberikan pengajaran, harus memberikan pengayoman, harus memberikan sikap sesuai dengan fase anak tersebut. Jadi sesuai dengan umur anak tersebut. Itu jadi jangan disamaratakan. Kita mengajar di SD tapi menyamakan seperti di SMP. Begitupun sebaliknya. Ketika kita mengajar di SMA yang sudah dewasa awal tapi kita mengajarnya ke kanak-kanakan. Nah, nanti anak-anak tersebut akan tumbuh karakternya mungkin childish atau kekanak-kanakan. Jadi kita harus bisa dan harus mampu memberikan karakter yang terbaik sesuai dengan fase umur anak tersebut. Kemudian di sini mengajar adalah kegiatan teknis keseharian seorang guru. Ya, seorang guru memang kesehariannya adalah mengajar. Sehingga mengajar ini sering dikaitkan dengan seorang guru karena memang seorang guru adalah tugas utamanya adalah mengajar. Kemudian di sini mendidik memiliki bobot sebagai pembentukan sikap mental dan kepribadian. Artinya apa? Artinya ketika kita mendidik, sedikit cerita dari guru saya ketika SMK, beliau mengatakan seperti ini. Ada 3 tipe guru. Yang pertama, ada tipe guru yang mengajar. Seperti apa tipe guru yang mengajar? Contohnya, ketika jam 7 pagi, seorang guru mempunyai tugas untuk mengajar di kelas A misalkan. Beliau masuk ke kelas A, kemudian beliau mengajar. Contohnya beliau seorang guru matematika. Beliau mengajarkan berhitung, mengajarkan pembagian dan lain semacamnya. Tetapi beliau tidak mengajarkan atau tidak
mengingatkan kepada siswa-siswanya tidak melihat situasi kelas seperti apa, mau ribut, mau kotor, mau peserta didiknya ini tidak disiplin, ya bodoh amat karena tugas dia adalah mengajar. Jadi tipe guru yang mengajar cukup dia memberikan pengetahuan, udah beres, selesai, ya udah selesai tugas dia. Kemudian tipe yang kedua, ada guru yang mendidik. Guru yang mendidik ini tipe seperti apa? Contohnya, saya analogikan lagi. Tipe guru yang mendidik ini contohnya seperti ini. Ketika beliau masuk ke kelas, beliau melihat dulu nih kebersihan kelas, kedisiplinan anak-anaknya, kerapihan anak-anaknya. Kalau kelasnya kotor, harus dibersihkan dulu. Ketika ada anak yang telat, dia hukum dulu. Bukan berarti hukum itu benci ya, menghukum itu benci, tapi menghukum itu merupakan salah satu bentuk kedisiplinan, bentuk mendidik dari seorang guru supaya anak didik tersebut tidak mengulangi lagi hal yang sama atau hal yang salah. Sehingga dalam arti hukuman yang biasa nih ya. Jadi bukan berarti menghukum yang berlebihan, tetapi yang biasa-biasa saja seperti itu. Itu guru yang didik. Kemudian tipe yang ketiga ini guru seperti apa? Guru tipe seperti apa? Yang ketiga ini adalah guru dengan tipe mengajar dan mendidik. Nah, kalau guru dengan tipe mengajar dan mendidik, ini contohnya seperti ini. Contohnya ketika seorang guru masuk ke dalam kelas, kemudian mengajarkan pengetahuan, mengajarkan berhitung, mengajarkan psikologi, mengajarkan biologi, mengajarkan dan lain semacamnya, itu mengajar nih. Kemudian mendidiknya seperti apa? Mendidiknya sebelum beliau mengajar, beliau memberikan dulu arahan. Anak-anak ini kelasnya kotor, bersihkan dulu ya. Kemudian rapihkan dulu bajunya supaya kita nyaman belajarnya. Itu adalah guru dengan tipe mengajar dan juga mendidik. Artinya mengajar pengetahuan iya, mendidik sikap kepribadian juga iya. Juga iya, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pedagogi dan andragogi. Nah, pedagogi adalah metode pendekatan yang menempatkan objek sebagai seorang anak kecil, meskipun usia biologisnya ini sudah termasuk usia dewasa. Jadi kalau pedagogi, ini seorang guru memandang peserta didiknya ya sebagai anak kecil yang harus diajarkan dari awal sampai dengan akhir. Nah, meskipun usia biologisnya ini sudah dewasa. Nah, kalau andragogi atau pendidikan orang dewasa, ini fungsi guru ini hanya sebagai fasilitator. Artinya, guru hanya mendampingi saja. Yang mencari informasi lebih, yang harus aktif, itu adalah peserta didik atau sesuai dengan kurikulum 2013, di mana peserta didik ini harus lebih aktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman terhadap teman-teman semua yang mendengarkan dan melihat video ini. Kemudian semoga juga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.